Selamat sore pendengar dan pemirsa Mosaic Indonesia Pro 1 RRI Manowari. Kita bersua kembali di Mosaic Indonesia kali ini yang akan membahas masalah inflasi dan tentang kebijakan fiskal. Di studio sudah hadir narasumber kita, yaitu Kakak Purwadi. Beliau adalah Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Papua Barat. Selamat sore Kakak. Selamat sore Kak Sulis, selamat sore para pemirsa Mosaic Indonesia RRI. Kabar baik ini ya? Kabar baik. Oke, salam sehat tentunya. Sehat selalu. Baik, pendengar dan pemirsa Mosaic Indonesia, kita mulai saja perbincangan kita sore hari ini. Kalau kita berbicara inflasi, pasti ada kaitannya dengan kebijakan fiskal ya, untuk mengendalikan ataupun mengurangi tentang naik turunnya inflasi ini. Bagaimana menurut pandangan Kakak? Terima kasih Kak Sulis. Jadi memang ini mungkin tantangan bagi kami selaku aparatur pemerintah yang mengelola inflasi khususnya di Papua Barat. Angka inflasi di Papua Barat ini dibandingkan tetangga kita Papua Barat Daya selalu di atas. Jadi kalau dibanding dengan standar nasional? Di atas nasional juga. Di atas nasional. Ya, jadi kalau berarti boleh, cukup memprihatinkan juga nih ya? Iya cukup memprihatinkan. Kalau boleh supaya nggak salah saya lihat ya, kita ini sekitar 3,73% dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu. Itu year on year? Year on year. Oh ya, oke. Padahal standar Pak Presiden tahun 2024 ini hanya 2,5 plus minus 1. Iya. Jadi ini PR kita bersama ya? Tantangan bagi Tantangan kita. Ya. Nah, apa yang menyebabkan inflasi di Papua Barat ini tinggi nih menurut Kakak nih? Jadi memang banyak faktor ya. Kalau yang kasat mata, kalau Kak Sulis mau ke Jakarta, cari tiket pesawat mahal, susah ya. Mahal ya. Atau karena cuaca juga ini? Ya mungkin juga kombinasi macam-macam. Inflasi ini tidak bisa kita bebankan ke satu hal saja. Yang kedua mungkin juga konektivitas. Semua produk atau hasil pertanian atau bahkan telur lah. Bawang, cabai itu masih dari luar ya? Masih dari luar. Nah, ini kembali ke konektivitas. Selain tadi tiket pesawat yang ini faktor yang makan minum, kemudian bawang-bawangan, cabai ini ternyata juga dari luar. Nah, ini yang agak tantangan kita semua. Cukup berat ini Kak. Iya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan ya, khususnya dari Kanwil Perbendaharaan Papua Barat nih ya, terkait kebijakan fiskal untuk menekan laju inflasi ini? Jadi memang kami mengapresiasi langkah-langkah koordinatif yang dipimpin oleh Bapak Gubernur. Selama ini tim TPID sudah cukup solid. Bahkan sebenarnya di beberapa periode itu inflasi pernah turun juga, pernah mengalami deflasi. Oh, luar biasa ya. Sebenarnya pernah. Cuman memang kembali lagi tadi bahwa banyak faktor yang terkait konektivitas tadi. Memang ya obat ajaibnya atau obat resep mujarabnya adalah kita bangun fiskal ini untuk mendorong konektivitas tadi menjadi bagus. Istilahnya pengiriman barang lancar, distribusi barang lancar. Nah, cuman kan itu tidak membalik telapak tangan ya. Kalau obat yang sifatnya pereda nyeri, ya mungkin kita adakan operasi pasar. Sebelum diadakan survei, kita adakan operasi pasar supaya harga turun. Tapi itu kan hanya perda nyeri. Iya. Penyakit sebenarnya ya konektivitas itu sebenarnya. Nah ini cukup perlu waktu lama, perlu dana banyak karena kondisi geografis di tanah Papua ini kan beda dengan di tempat lain ya. Jadi memang ya kita perlu ini tantangan bagi kami Pak selaku pengelola fiskal untuk memastikan alokasi APBN ini bisa tepat sasaran untuk membangun konektivitas yang baik. Oke, kalau tadi Kakak berbicara tentang kendala di konektivitas ya. Nah, bisa dijelaskan nih, seperti apa sih kendala di konektivitas ini sehingga perlu anggaran yang cukup signifikan ya? Misalnya gini, konektivitas yang paling gampang kasat mata adalah jalan. Infrastruktur ya. Infrastruktur jalan. Oke. Kita nanti belum bicara pelabuhan laut atau pelabuhan udara. Nah, kita mengapresiasi langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Pak Gubernur. Sekarang Citylink udah datang, kargo, jadi diharapkan juga bisa mendorong penurunan inflasi. Sekaligus pertumbuhan ekonomi.
Dan juga rencana katanya Garuda mau masuk juga. Semoga itu benar-benar terrealisir. Nah, kembali ke yang infrastruktur jalan darat. Sekarang pemerintah memang perlahan-lahan akan mencoba menghubungkan Trans Papua ini. Sehingga nanti distribusi barang akan lebih lancar. Sebenarnya dibandingkan Kalimantan, saya pernah tugas di Kalimantan, tanah di sana tanah gambut. Itu penanganan jalannya lebih susah saya kira dibandingkan di sini yang katakanlah karang lebih keras. Jadi cuman memang untuk mendatangkan bahan baku dalam tanda kutip batu, aspal itu juga perlu biaya yang lebih mahal dari dibandingkan Kalimantan misalnya. Karena memang ini secara geografis jauh, jaraknya jauh. Iya betul. Nah itu kendala bersama yang harus kita hadapi. Oke. Nah kemudian saya pernah nih ya melakukan perjalanan dari Manowari ke Bintuni dan kita tahu bahwa Bintuni terkenal dengan kepitingnya ya. Nah saya pernah lewat kayaknya banyak ini transportasi untuk mengangkut kepiting dari Bintuni ke Manowari untuk diekspor. Nah ini kan sebetulnya ini sebagai peluang untuk salah satu misalnya untuk pendapatan dan otomatis ini kan juga bisa mempengaruhi tentang pertumbuhan ekonomi dan kaitannya dengan menutup laju inflasi misalnya. Jadi memang betul itu tadi saya pernah ke Pintu Angin. Iya. Sudah gak kuat lagi, balik aja. Karena memang di mana-mana kalau kita ngelihat ke China jalan tol dibangun. Nah, itu memang untuk membuka akses. Nah memang di sini biayanya memang mahal. Jadi ya memang perlu waktu tadi. Tidak bisa kayak membalik telapak tangan semua jalan kita bangun enggak. Saya tidak membicarakan masalah keamanan dan lain karena saya anggap itu sudah selesai. Sudah selesai. Tinggal sekarang pemerintah akan fokus untuk membuka konektivitas ke kabupaten-kabupaten. Oke. Baik pendengar dan pemirsa Musik Indonesia. Nah, tadi sudah kita awali pembuka perbincangan kita sore hari ini. Nah, bagi Anda yang ingin berbagi, ingin komen, silakan ya. Anda bisa menyampaikan di aplikasi RRI Digital atau juga bisa di Facebook Pro 1 RRI Manowari atau juga bisa di YouTube kami, YouTube RRI Manowari di program Mosaik Indonesia. Silakan. Baik, kembali nih Kakak Perwadi. Saya sangat tertarik tentang konektivitas ya. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya Kanwil Perbendaharaan Provinsi Papua Barat untuk mempermudah konektivitas ini atau membangun konektivitas ini. Terima kasih Kak Sulis. Jadi kalau tugas kami adalah memastikan penyaluran dana APBN ini berjalan lancar. Nah, dapat kami sampaikan bahwa saat ini ada alokasi yang namanya DAK Fisik. Apa? DAK Fisik, dana alokasi khusus fisik. Oke. Nah, dana itu adalah dana APBN yang dialokasikan salah satunya untuk sektor transportasi tadi atau perhubungan tadi. Nah, ini dapat kami sampaikan saat ini seluruh pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi sedang dalam proses untuk mencairkan. Nah, kita harapkan sebelum tanggal 31 ini seluruh berkas sudah disampaikan ke KPPN. 31 Juli ya. 31 Juli. Seluruh berkas persyaratan sudah disampaikan ke KPPN Mitra Kerja. Ada Fakfak, Sorong, Manowari. Sehingga nanti di awal Agustus dana DAK Fisik ini sudah bisa kita cairkan untuk tahap pertama. Sekitar 25%. Nah, diharapkan itu sudah bisa dimanfaatkan. Kalau 25% kan uang muka biasanya. Uang muka untuk di sektor transportasi atau perhubungan tadi untuk membangun konektivitas tadi. Nah, selain itu juga kita menyalurkan juga untuk pembangunan jalan Trans Papua. Karena ini proyek multi years katakan. Karena nggak mungkin untuk membangun jalan seluruh tanah Papua ini bisa 1 tahun selesai. Jadi berkesinambungan karena nggak mungkin, karena cukup panjang ini. Dan dananya cukup banyak. Nah, itu mungkin yang kami himbau juga dari pemerintah daerah mematuhi batas waktu sebelum tanggal 31 tadi. Karena kalau pemerintah daerah terlambat menyampaikan dokumen persyaratan salur dan itu hangus. Sayang ya. Sayang sekali, padahal itu bisa digunakan tadi Pak untuk Kak Sulis untuk konektivitas. Betul. Nah, mumpung ini dana dalam tanda kutip dana APBN itu kan dana murah lah. Ini benar-benar dari negara, dari pemerintah untuk rakyat. Mari kita sama-sama kita pastikan
sebelum tanggal 31 persyaratan sudah disampaikan dengan benar. Ya. Nah, kemudian untuk monitoring atau pemantauan agar tidak terlambat dan tidak hangus, apa yang sudah dilakukan nih? Terima kasih Kak Sulis. Jadi ini sekalian sosialisasi Ya. ini bahwa di tanah Papua ini sekarang ada yang namanya BP3UKP atau BPP, terserah lah mau disebut apa. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Iya. Jadi di setiap provinsi ada satu orang anggota yang di bawah Pak Wapres. Itu langsung di bawah Wapres. Nah kebetulan kalau di Papua Barat ini anggotanya adalah Ibu Irene Manibui. Kalau di Sorong itu Pak Oto Ihalau. Nah kami kemarin sudah mengundang dua beliau tadi bersama seluruh Pemda se-Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk mengadakan koordinasi. Nah kami harapkan kalau kemarin sih masih sekitar 4%, di minggu kemarin masih 4% Dakwisik tadi yang tersalur. Nah diharapkan minggu ini nanti bisa 25% tadi. Jadi kita masih ada sisa 20% lah katakanlah. Yang saya harapkan minggu ini sampai dengan tanggal 31 tadi ya. Bisa tuntas semuanya. Oke, nah selain konektivitas, apalagi yang menjadi tugas dari perbendaharaan Papua Barat ini? Jadi kami setiap dalam penugasan ini salah satunya adalah menyampaikan kepada masyarakat transparansi, akuntabilitas penggunaan dana fiskal kita. Jadi kalau boleh saya laporkan Bapak, supaya nggak salah kita harus melihat angka. Jadi untuk fiskal itu kalau kita lihat APBN itu terdiri dari atas dan bawah. Atasnya pendapatan, bawahnya pengeluaran atau belanja, di bawahnya nanti surplus atau defisit. Nah kami laporkan untuk pendapatan belanja negara, untuk pendapatan untuk di Papua Barat ini dan agregat Barat dan Barat Daya itu saat ini sudah pendapatannya 1,2 triliun pendapatan dari sisi pendapatan, terdiri dari penerimaan perpajakan 997 miliar sekian. Dan PNBP, ini termasuk RRI. PNBP itu sudah 208,3 sekian miliar. Kalau PNBP tadi sudah 72,9% dari target. Untuk perpajakan, karena pajak memang siklusnya beda-beda, itu sudah mencapai 30,5%. Itu dari sisi pendapatan. Kemudian untuk dari sisi pengeluaran atau belanja per 30 Juni karena kita pasti ada waktu 1 bulan itu total belanja negara kita baik Barat maupun Barat Daya itu sudah 10 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sekitar 3,6 triliun dan juga untuk transfer ke daerah itu sekitar 6,7 triliun. Jadi kalau dari persentase belanja negara ini mencapai 36% dari pagu. Pemerintah pusat 40,8% dan untuk transfer ke daerah 34,18%. Nah kalau kita lihat rinciannya untuk transfer ke daerah ini memang yang tadi kami sampaikan Dakwisik itu masih kecil sekali, 0, sekian persen. Tapi kami harapkan untuk sampai dengan 31 ini sudah bisa mencapai 25% supaya tidak hangus. Jadi itu target untuk 31 Juli. Juli. Nah, kembali ke inflasi ini. Apakah memang menurut pengamatan dari Kakak apakah masyarakat di Papua Barat itu sudah banyak yang tahu atau belum ya? Kira-kira dari birokrat misalnya ataupun dari organisasi masyarakat. Gini Kak Sulis, kalau masyarakat umum selain birokrat mungkin saya rasa tidak begitu peduli mungkin karena masyarakat kan enggak, yang penting kan kebutuhan pokok terpenuhi, harga terjangkau, suplainya ada, bisa beli, itu mungkin mereka lebih ke situ. Padahal itu sebenarnya inflasi di situ. Tapi bahasanya mungkin di masyarakat awam tidak inflasi lebih yang penting kecukupan sandang, pangan, papan lah gitu Nah, tapi kalau di lingkungan birokrasi, saya rasa karena Pak Gubernur ini sangat luar biasa, Bapak Gubernur kita saat ini, beliau sangat aktif dalam mengkoordinasikan TPID. Saya rasa semua instansi sudah paham tugasnya apa, termasuk BI.
kemudian BPS, Ya. kemudian dari Pemda sendiri Ya. dengan OPD-OPD, Ya, ya. dan dari kami dari Kementerian Keuangan. Cuman memang masalahnya kondisi di Papua ini cukup menantang tadi ya. Ya, ya. Kalau dibilang berat ya semua berat Ya. ya. Tapi ini memang lebih menantang daripada kondisi di wilayah lain. Baik secara geografis yang menyebabkan konektivitas tadi ada hambatan, maupun ya kondisi internal di kita. Kita pasarnya kan jumlah penduduknya juga enggak banyak. Tapi tersebar ke Berbagi penjuru ya. daratan berbagai penjuru Ya. yang sangat luas. Betul. Ya ini yang menjadi tantangan untuk kita semua ini. Jadi memang ini harus bisa semua stakeholder atau masyarakat untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk menjawab tantangan ini ya. Betul, tidak mungkin Pemda sendiri, Betul. Pak Gubernur Iya. itu tidak mungkin bisa menyelesaikan. BI juga nggak bisa. Iya. Memang harus gotong royong ini bersama-sama menyelesaikan inflasi ini. Iya. Nah kemudian apakah ada hal lain misalnya Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan instansi lain terkait menjaga laju inflasi ini selain konektivitas, mungkin ada misalnya pasar murah ikut berperan atau pendampingan untuk menggiatkan UMKM ataupun ekonomi kerakyatan misalnya. Mungkin dari yang ngawang-ngawang dulu Ya, ya. awang-awang dulu ya. Sampai nanti yang membumi ya. Ya, Kalau dari yang ngawang-ngawang yang tingkat dewa di langit, kami sebenarnya punya tim juga. Ya. Seperti dengan BI kita punya namanya kajian fiskal regional. Ya, ya. Kita tiap triwulan itu menyusun kajian dan kajian ini juga kita sampaikan ke para stakeholder. Ya. Baik BI, BPS maupun Pemda. Nah kami harapkan juga bisa bermanfaat resep-resepnya tadi ya. Ya. Misalnya pernah kami resepkan untuk mengatasi tingkat harga pesawat terbang tinggi mungkin ada beberapa opsi. Silahkan pengambil kebijakan memilih apakah mensubsidi yang ke Jakarta ya, atau justru kita mensubsidi yang dari kabupaten ke Manokwari. ya, Sehingga orang Fak-Fak tidak usah ke Sorong, ya, tapi ke Manokwari. langsung ya. Manokwari. Iya, iya. Akhirnya gula-gula Iya, ya, ada betul, semut, betul. ada gula, Ada semut, ya. Ada gula, ada semut. Ketika pasarnya di Manokwari terbentuk, Iya, maskapainya akan datang. betul, betul. Itu mungkin resep Iya, pertama. Nah resep kedua, ya mungkin Pemda dan semua lah termasuk kami, kalau mengadakan kegiatan jangan di Sorong dong. Iya, Kenapa Sorong-Sorong iya, dan iya. Sorong gitu? Kenapa nggak di Raja Manokwari Ampat. ya? Nah, Iya, karena modusnya ke Raja Ampat. iya, gitu iya, ya. iya. Kenapa nggak di Manokwari? Sehingga pasar terbentuk di sini. Iya. Termasuk kami kemarin baru pulang dari Sulawesi Barat. Iya, Sulawesi Barat itu lebih menderita sebenarnya Pak. Di sini penerbangan sehari 3 kali. iya. Di sana seminggu 3 kali. Mamuju itu ya. Mamuju. Iya, iya, iya. Nah artinya pemerintah Pemprov Mamuju itu juga berhasil loh mengadakan kegiatan level regional. Kasulampuah, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Diselenggarakan di Mamuju. Nah itu mungkin juga resep juga bahwa pemerintah daerah dan kita semua lah. Ya. Coba kita adakan kegiatan di Manokwari. Manokwari. Sehingga pasar terbentuk, ada Betul. gula, ada semut. Iya, iya, iya. Nah, seperti itu. Nah itu yang ngawang-ngawang lah. Iya. Nah yang real mungkin kami juga tahun lalu 2 kali melakukan Basar UMKM, baik di kantor kami maupun di MCM, Manokwari City Mall. Dan ini nanti kebetulan rencana tahun ini di bulan Agustus tanggal 3 akan ada Basar UMKM di Fak-Faknya. Ya. Ya, kita harapkan ini bisa membantu meredam sedikit banyak meredam Inflasi. inflasi. Kita. Ya. Oke, baik, terima kasih Ya. Kakak Purwadi yang sudah berbagi tentang inflasi dan bagaimana mengatasi melalui kebijakan fiskal ya. Dan tadi sudah bercerita banyak pendengar dan pemirsa Mosaic Indonesia Pro 1 RRI Manokwari, dan sekali lagi silakan Anda bisa statement, bisa memberikan opini Anda atau masukan yang menjadi perbincangan kita sore hari ini. Baik, akhirnya saya Listio mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Silakan nanti Anda bisa subscribe, bisa like, bisa komen ya di YouTube RRI Manokwari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.